mengawali ibadah kita bersuka cita bersama, kita menyanyikan pujian kita katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Tuhan, engkau kekuatan dalam hidup kami.
ya Pak. Shalom. Shalom. Jelas dan bisa dilakukan semoga jadi kehendak Tuhan dan istri. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Nanti kita doakan lain dari teman kita. Amin. Nanti saudara ekspert kita akan siapkan hati kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus memuji Tuhan. Kasih Tuhan mengatasi segala di dalam hidup kita. Amin. Sejauh langit dari bumi, yang besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Engkaulah kekuatanku,
dia mengandalkan kalau kepada kami kalau sebagai kami Bapa. Seperti lagi yang beri Bapa, untuk besarnya kau mengasihi kami Tuhan. Selalu menjaga dan menuntut kami Bapa. Terima kasih. Biarlah kami yang berhormat. Saat ini Bapa, kami memuliakan nama Tuhan, menyembahkan dan merasakan apa yang mendengarkan sebagian dari kata Tuhan. Tuhan tidak pikiran kami Bapa. Kami tetap mendengarkan Tuhan untuk pulang. Dan biarlah Bapa yang berdoa. Bukan selalu Bapa, tapi kami Bapa jalan kami semua. Layaklah kami mendengarkan Tuhan. Firman Tuhan Bapa kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam teman-teman semua. Ada sukacita semua? Amin. Haleluya. Ya teman-teman, hari ini akan saya bawakan tema bagaimana sudahkah kita dibaptis? Sudah ya? Amin. Sudah. Amin. Haleluya. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui makna daripada baptisan. Arti baptisan secara luas adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia atau orang percaya di mana Allah telah mengorbankan Kristus bagi keselamatan. Oke? Arti baptisan itu sendiri. Dan makna atau arti atau fungsi dari baptisan adalah tanda kematian manusia lama kita. Karena kematian manusia lama menjadi manusia baru atau yang terlahir. Amin. Amin. Saya akan percaya kita semua sudah dalam manusia baru. Yes. Amin. Terus makna kalau yang kedua sebagai tanda ketaatan pada Tuhan Yesus. Yang ketiga menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah bagian dari Kristus. Dan kita semua tentu sudah mengetahui macam-macam baptisan, antaranya baptisan Yohanes, baptisan air, baptisan Roh Kudus atau api. Pada hari ini kita akan saya memberikan tentang baptisan Yohanes. Tapi di sini di mana kita akan baca dulu firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Amin saudara-saudaraku. Amin. Yohanes 3 Matius 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan memulai dari ayat 13. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes berkata kepadanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan Engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita membenarkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya. Sesudah dibaptis, Yesus lalu keluar dari air, dan waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan kita sama-sama baca yang 17. Lalu berkata suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang sangat kasihi, kepadanya aku bernama. Ya, saudara-saudaraku, di sini Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ketika Yesus datang kepada Yohanes dan dibaptis, Yohanes pada saat itu berdoa. Seharusnya aku yang dibaptis kata Yohanes, tapi Yesus mengatakan, setelah itu terjadi, baik Nabi akan diberikan Allah. Nah, saudara-saudaraku, kita tahu arti baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Di mana para saksi bisa dipandang terus karena kerajaan Allah sudah dekat. Semua orang semua bertobat, semua orang dibaptis, semua orang harus kembali ke jalan Tuhan. Dan bagi yang percaya harus dibaptis. Nah, baptisan pertobatan dan baptisan Yohanes. Kenapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes? Baptisan pertobatan. Apa Yesus melakukan kesalahan? Apakah Yesus perlu bertobat? Kita ketahui pertobatan adalah penyesalan akan dosa kita dan kita mau meninggalkan dosa kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Amin.
Tapi sini uniknya Yesus mau dibaptis. Dan ketika setelah Yesus dibaptis, ada suara yang turun dari langit dari bawah berkata, inilah anakku yang kasih, makanya aku berkenan. Kalau kita pikir secara logika, memang tak masuk akal. Yesus mau dibaptis oleh Yohanes. Dia bukan orang berdosa. Dia tidak perlu bertobat. Karena baptis Yohanes kita katakan baptis pertobatan. Dari firman ini, Yesus mau ajarkan kepada kita bahwa bagi setiap orang yang percaya dan mau diselamatkan, kita harus memberikan diri kita dibaptis. Dan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ kita menyatakan bahwa kita sudah masuk menjadi keluarga Allah. Kita sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kenapa saya katakan di sini, sampai di sini, sudah kita dibaptis. Apa yang kita menyadari arti baptisan itu? Apa kita mengerti makna dari baptisan itu? Karena seorang dibaptis itu, orang sudah dibaptis, dia terlahir dalam kembali, meninggalkan manusia lamanya, meninggalkan segala dosa dan kesalahannya. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia akan menyesali dan dia akan berusaha berbagi. Apa yang kita sudah melakukan seperti itu? Apa yang kita masih hidup di dalam dosa? Kita bertanggung jawab dengan arti pembaptisan kita. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, berarti kita belum terlahir menjadi manusia yang baru. Arti dari baptisan itu adalah kita meninggalkan manusia lama kita, menjadi manusia yang baru. Dan saya percaya kita semua di sini terus dalam nama Tuhan Yesus kita semua menjadi manusia baru. Amin. Amin. Dan di sini Yesus tegaskan dalam pernyataan dia di sini ditegaskan di Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika dia dibaptis, sebelum dia diangkat ke surga, dia perintahkan kepada semua muridnya dan kepada semua orang yang dipercayakan untuk membaptis orang yang percaya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai pernyataan bahwa orang itu orang yang percaya, orang yang sudah bertobat dan mau menjadi keluarga dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya teman-teman, saya percaya kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin hari ini firman saya sudah. Dan di sini poinnya saya adalah Tuhan mengajarkan kepada setiap orang untuk dibaptis sebagai bentuk mengikatkan diri sebagai anggota keluarga Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Baik berkati kita. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, saya persilakan dari Saudara, Alon, Mas Kris, Dek, Peng, Dek, Samuel, tolong. Shalom. Shalom. Sebagai Tuhan kita membahas baptisan Yesus ya. Sebagai Tuhan kalau kita baca ya di pasal di ayat sebelumnya, di mana sebagai Tuhan Yohanes berseru kepada banyak orang yang untuk bertobatlah. Di pasal 3 ayat 1, pada itu Yohanes membaptis dan kepada murid Yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Ya, lalu Yohanes mengajak mereka untuk dibaptis sebagai bentuk pertobatan tanda mereka percaya saudara guys. Namun saudara guys, ada perbedaan antara manusia yang lain itu dibaptis dengan Yesus yang dibaptis. Kalau mereka dibaptis adalah bentuk, kalau kita dibaptis, kita ya, termasuk kita ya, adalah orang-orang yang bertobat, percaya, mendeklarasikan kita adalah punya Kristus. Nah, apa makna baptisan Yesus itu sendiri? Mari kita buka surga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Saya akan bacakan kepada kita Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas orang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Baptis
dinyatakan sebagai juru selamat, saudara-saudara. Bukan karena Yesus berdosa. Oh, ternyata Yesus pernah berdosa, dibaptis juga jangan kepada dia, gitu kan? Jangan nanti kita ada yang memikir, ternyata Yesus juga sama aja yang dibaptis juga kan, gitu kan? Tetapi Yesus yang dibaptis adalah Yesus yang menyatakan dirinya, saudara-saudara, sebagai bentuk penggenapan. Karena ada perbedaan yang terjadi ketika manusia dibaptis dengan Yesus yang dibaptis, saudara-saudara. Manusia yang dibaptis mengalami pembaharuan, yang meninggalkan manusia lama menjadi ciptaan baru, saudara-saudara. Yesus yang dibaptis, dia menyatakan dirinya, saudara-saudara. Amin. Menyatakan kemuliaannya. Karena itu, saudara-saudara, di dalam baptisan ada Yesus yang dinyatakan dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, sebagaimana dikatakan tadi kembali ke Matius, Yesus katakan kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus mengajar kita untuk menggenapi kehendak Allah. Walaupun mungkin secara manusiawi kan, gitu kan, Yesus ngapain dari baptis, dia tidak berdosa. Secara manusia Yesus tidak berdosa. Alkitab tidak mendukung kok Yesus sebagai manusia ada dosanya. Tapi Yesus sebagai manusia 100%, dia adalah manusia yang tidak berdosa. Jadi pembaptisan yang dilakukan Yesus adalah yang menunjukkan kepada kita, kepada Yohanes saat itu, bahwasanya kita harus mau menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita. Walaupun mungkin, wah ini gak cocok sama aku, bahkan aku bisa aja gak aku kerjakan, tetapi kita mau untuk menggenapi. Amin. Demikian yang saya sampaikan, saudara-saudara, kiranya berkati. Ya, terima kasih David. Luis, saudara. Shalom. Kita jawab sendiri, saudara, seperti firman yang diberikan kepada kita tadi. Sudahkah kita dibaptis? Amin. Saudara, sudahkah kita dibaptis? Nah, kita jawab sendiri. Kalau dirimu sudah dibaptis, ya, saya setuju. Kata baptisan itu menandakan suatu simbolis di mana kita menenggelamkan segala dosa-dosa kita. Artinya karena kita bertobat, lahir baru, amin. Lahir baru. Nah, saya juga setuju dengan yang bilang David, ya. Ada banyak pertanyaan, saudara, tentang baptisan Yesus. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, amin. Yesus sama sekali tidak berdosa, sama sekali tidak berdosa. Nah, kenapa dia dibaptis? Dia memberi teladan bagi kita, amin. Dia memberi teladan, dan tadi sudah dikatakan oleh David, menunjukkan kesatuannya. Di mana kesatuannya? Tadi saudara, tadi terdapat di Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Di situ ada Yesus yang dibaptis. Lalu ada terdengar suara Bapa dari surga, ya. Lalu ada Roh Kudus yang berupa merpati, ya. Artinya saudara, di situ bukan menjadi tiga Tuhan kita. Di situ malah yang di situ dinyatakan kesatuan Tuhan itu, amin. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen kita akan mengerti hal ini. Di situlah terjadinya kesatuan, bukan terjadinya kesatuan Tuhan itu. Tapi kok ada tiga? Jadi siapa yang ngomong itu? Yang berkata itu anak yang dikasih. Ya. Lalu siapa yang menjadi merpati itu? Lalu siapa Yesus itu? Nah, kita harus memahami ini sebagai orang Kristen. Ya. Sebelum kita mau pelayanan, pastikan diri kita sudah dibaptis ataupun mengenal Tuhan. Ben, ya. Jangan sampai kita bilang Tuhan itu ada tiga. Contoh simpelnya yang gampang kita mengerti. Nah, ini si Barani. Kalau si Barani punya kekuatan, ya, kesaktian, bisa di sini roh, bisa di sini jiwa, bisa di sini tubuh. Cuma si Barani tidak punya kesaktian. Tuhan punya kesaktian, amin. Ada itu contoh simpelnya, tapi dia tetap satu. Tuhan kita nggak kalah sama Nabi, ya. Lalu itu aja bisa jadi 1000, tapi jadi satu kan. Ya.
Tritunggal contoh simpelnya saya rasa kita sudah dapat mengerti bukan Tuhan kita satu, bukan Tuhan kita tiga, ya. Tapi kok bisa Allah berbicara dari surga, lalu Yesus sebagai anak, lalu Roh Kudus sebagai guru merpati, dan kita bilang Tuhan itu tiga? No, itulah saat Tuhan kita. Ya. Jangan lalu ke situ, yang simpel-simpel lagi kita cari. Sedangkan datu-datu, ya. Jadi kan kita dari kegelapan semua nih, hampir dari kegelapan semua nih kan, yang baru terang ya nih ya. Sedangkan datu bisa dulu dipindahi rohnya ke sana, baru masuklah IC doa menaruh, kan? Barulah masuk lagi baby ke tubuhnya itulah dalam kegelapannya contohnya. Sedangkan datu bisa bertukar-tukar roh dalamnya, bisa ke sana dulu rohnya. Anda Tuhan yang mempunyai kesaktian semuanya. Jadi kok ada jadi merpati, jadi cicak dia kalau dia mau dia bisa. Memang, ini namanya Tuhan. Mau jadi apapun dia bisa. Dan itulah kehebatan Tuhan kita. Dia mau merendah. Jadi apapun dia bisa. Enggak ada yang mustahil bagi dia. Bagi kita ada yang mustahil. Jadi itu tadi saudara, ya, dapat kita jelaskan di dalam Matius 3 itu, Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia menyatakan bahwa dia dengan Tuhan, dia dengan Allah dan dengan Roh Kudus adalah satu. Amin. Itulah yang dinyatakan itu adalah satu. Itu yang pertama. Dan Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Dia mau memberi teladan sebelum kau pelayanan, ya, lahir baru. Coba kita lihat saudara, kalau kita belajar Matius pasal 1 sampai ke pasal 28, ya, setelah Yesus lahir, lalu katakanlah si Yohanes di pasal ketiga yang menyebutkan di Matius pasal 3 ayat 2 sampai yang ketiga berkata demikian, sebab bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dia yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru di padang gurun, siapa jalan untuk Tuhan, luruskan jalan bagi dia. Ya, mungkin taubat saudara. Sudah Yesus di situ belum melakukan penginjilan, gitu ya, belum ya. Lalu sebelum dia melakukan penginjilan kemana-mana saudara, sebelum dia mengajari orang-orang yang lainnya untuk memperoleh keselamatan, dia nyatakan dulu bahwa dia dengan Allah adalah satu. Amin. Dia berikan teladan kepada kita semua saudara. Kalau kita mau pelayan, kalau kita mau jadi membaptis orang, baptis dulu diri kita. Dengan berarti Tuhan berdosa. Sebelum kita melakukan pelayanan, sebelum kita berkata-kata tentang Tuhan, kita harus membaptis diri kita sendiri. Makanya saya pernah berbicara dengan mereka yang diberikan, sudahkah kita dibaptis? Baptis itu bukan hanya simbolis. Makanya kalau kita belum mau betul-betul bertobat, ya jangan, karena baptisan itu bukan asal-asal. Pastikan dirimu mau bertobat, mau hidup di dalam Tuhan, ataupun menerima Tuhan, ya, mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah satu-satunya, dia satu-satunya juru selamat. Barulah boleh nggak kita setelah dibaptis jatuh? Ya, manusia boleh ada, tapi bangkit lagi. Tapi ingat juga kalau kau sudah dibaptis, kalau kau sudah satu dengan Tuhan, baru kita pelayanan. Itu apa tadi lagi kata saudara? Jadi tentang kalau kita mau dibaptis itu saudara, kita harus pastikan diri kita mau lahir baru. Kita buka ayatnya di Efesus pasal 4.
pasal 4 ayat 17 saudara sampai ke 32. Kalau kita baca semua ini saudara, inilah kita harus pahami ya. Baca aja nanti kita singkat-singkatnya aja ini ya. Ayat 17 berkata demikian, sebab itu buatkan dan tugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia. Artinya kita sudah harus lahir baru. Ayat 19 berkata demikian, perasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menarik diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan selangkah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus. Jadi saudara, jangan lagi kita hidup seperti yang dulu kalau kita sudah dibaptis. Bukan hanya simbolisnya baptis. Kita nyatakanlah kalau kita sudah dibaptis, bukan lagi pemikiran kita yang sia-sia, bukan lagi pemikiran kita tentang dunia ini dan dunia ini, ya. Bukan lagi kita menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu keinginan hati kita, tetapi keinginan Tuhan. Karena kalau kita dibaptis, kita menyatakan diri bahwa kemauan Tuhan adalah kemauan kita, satukan diri ini. Amin. Ya. Dan kita putuskan ketika kita dibaptis, kita mau bertobat. Kan sebelum baptis ada konseling, pasti di konseling. Kenapa kita mau dibaptis? Apalagi disuruh mengakukan. Jadi jangan asal-asal aku sudah dibaptis. Baptis kalau kita nggak bertobat tidak menjamin juga kita ke surga. Tetapi orang yang betul-betul sudah dibaptis ialah orang-orang yang sudah berubah, yang bukan pikiran dunia ini lagi. Saya bukan hanya dunia ini lagi yang dipikirkannya. Orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang sudah berubah dari pemikiran yang sia-sia, sudah lahir baru. Itulah baptisan, lahir baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita sendiri yang tahu apakah kita sudah dibaptis, bukan hanya sekedar baptis simbolis selam, ya. Bukan hanya sekedar baptisan yang sesungguhnya. Engkau yang tahu ini sudah dibaptisan tidak? Apakah ini sudah lahir baru? Apakah kita masih seperti yang dulu? Kita yang tahu. Jadi pastikan diri kita sudah dibaptis. Amin. Terus yang ketiga, saudara, poin yang saya tulis di sini, tenggelamkan segala dosa-dosa kita. Tenggelamkan bersama dengan baptisan kita. Niatkan hati kita dan mau berjuang menenggelamkan barang yang dulu narkoba, contohnya, ya, tenggelamkan itu bersama dengan baptisan. Engkau jatuh lagi, ya, tenggelamkan lagi. Ingat bahwa kita sudah di dalam Tuhan. Oke, barang yang dulu, contohnya saya saksi tentang diri saya, bukan membanggakan diri, bukan dulunya merokok, tenggelamkan semua itu. Yang emosi, ya, sedikit berubah. Nah, mungkin belum bisa langsung berubah sedikit. Ada lagi, cari lagi, satu-satu dulu kawan-kawan. Apa lagi yang perlu kita tenggelamkan semua itu. Amin. Satu-satu. Mungkin kau gagal, besok coba lagi sampai kau bisa menenggelamkan, sampai kau bisa menjadi pemenang. Amin. Ya. Ini kita saudara tenggelamkan semua dosa-dosa. Lalu kita buka sebagai ayat yang terakhir dari dikatakan saudara kita si Ranto di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai yang 20. Kita baca pergantian ayat 18, saudara 19, 20 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat
ayatnya yang ke-18 dengan perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 18 berkata demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan carilah semua bangsa ibu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sama 3, 2, 1. Dan ajar mereka dalam segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Di sini berikutnya jelas, saudara, perintah untuk memberitakan Injil. Sebelum kita memberitakan Injil, pastikan diri kita sudah dibaptis. Amin. Jangan seperti kita orang-orang Farisi yang hanya memberi beban kepada orang-orang yang mengetahui hukum-hukum Taurat, pandai hukum-hukum Taurat, tetapi tidak melakukan, tetapi tidak berdoa. Kan nggak logis, nggak mantap kawan. Contohnya, aku dulu dibaharui di dalam hal narkoba, tapi aku bilang kalian, aku masih makin nih, contohnya ya. Tapi aku bilang kalian berhenti makin, kan nggak logis. Kalau aja makin, pasti itu jawabannya. Betul? Ya kan? Pasti itu jawabannya. Makanya kita pastikan diri kita, orang yang sudah menenggelamkan dosa ini, baru kita ngomong sama orang, supaya itu menjadi kesaksian yang benar. Saudara, ya, yang terakhir, baptislah diri kita, lalu baptis orang lain. Kebanyakan orang saudara baptis di luar, baru baptis dengan kebanyakan. Ada beberapa keluarga yang begitu. Senin pelayanan, Selasa persekutuan, hari Rabu dia pelayanan ke kampung-kampung, hari Kamis malah hari Kamis, ya kan? Sampai 1 minggu itu pelayanan di luar, rumahnya berantakan, anaknya nggak pernah bertemu. Layani dulu dari sekitar, baptis dulu diri, perbaharui dulu diri. Amin. Perbaharui dulu diri, baru kita banyak saudara orang yang keluarganya masih orang aja yang diinjil, ya kan? Padahal anaknya benar berbau, padahal anaknya mana? Ya. Padahal Senin Kamis Jumat Sabtu Minggu masih pelayanan. Terus dulu orang-orang yang di sekitar, ya. Tapi dikatakan tadi apa? Kita harus membawa semua orang dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum kita penginjilan, Yesus saja memberikan teladan. Sebelum dia memberitakan keselamatan, dia ajari dulu, dia dibaptis dulu, bukan karena dia berdosa. Diajari kepada kita kawan-kawan, saudara-saudara, diajari kepada kita supaya kita perbarui dulu diri kita, tenggelamkan dulu semua dosa-dosa kita, dan barulah kita berkuar tentang Tuhan. Jangan sampai kita berkuar tentang agama, tetapi kata agama pun kita nggak tahu apa sih agama itu. Ya agama kepercayaan, ya arti dari kata agama itu apa? Kita ngomongin tentang agama, tetapi tentang agama supaya tidak kacau itu nggak tahu. Tapi sekarang ngomongin tentang ketuhanan Yesus, tetapi tentang Tritunggal nggak mengerti. Artinya itu saudara, yang terakhir, baptis dulu diri kita, baru baptis orang lain. Lihat dulu di sekitar kita, baru kita bisa melihat yang lain. Ya, lihat dulu diri kita, baru kita pandang yang lain. Itu yang saya tambahkan. Poinnya yang pertama tadi, jadi manusia baru. Yang kedua, Yesus memberi teladan sebelum pelayanan lahir supaya kita lahir baru, bukan karena dia berdosa. Ya, dia memberi teladan kepada kita. Yang ketiga, tenggelamkan dosa-dosa kita bersama dengan baptisan. Yang keempat, yang terakhir, baptislah diri kita dan baptis orang lain. Tuhan Yesus berkati. Saya terima kasih. Terima kasih saudara. Mana? Ya, terus. Ya, kita sambung lagi ya. Baik teman-teman, salam untuk kita semua. Shalom. Saya akan memudah, saya biasa.
terus bekerja Bapa. Roh Kudus yang terus menambah iman kepada setiap kami Bapa. Tuhan lawat setiap hati kami Bapa. Jadikan kami Tuhan tanah liat Bapa, jadi yang siap Engkau bentuk Bapa di dalam rancangan ya Allah. Bapa di surga, Bapa mengucap syukur buat apa yang boleh kami rasakan, kami nikmati Bapa. Bahkan saat ini Tuhan kami bawa segala Tuhan, sementara kami di hadapan kami percaya Engkau Tuhan merancangkan yang baik bagi kami, dan segala rancangan Tuhan terjadi Bapa, tidak ada yang gagal Bapa di surga. Bapa, berkatilah Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Hari dan Petra Tuhan, biarlah Tuhan hamba-Mu pakai itu luar biasa lagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, pertolongan-Mu Bapa dalam setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka Bapa, bahkan Tuhan biarlah melimpah berkat-Mu atas keluarga mereka Tuhan. Bapa di surga, kami anak-anak juga mengucap syukur Tuhan, setiap para hamba-Mu yang Kau pakai datang ke tempat ini Tuhan. Kami tidak dapat balasan kebaikan mereka Tuhan, dan biarlah Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan setiap hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai Tuhan untuk melayani anak-anak-Mu Bapa di tempat ini. Tadi Tuhan pelayanan Petra Tiana Ministry ya Bapa, tadi Petra Worship ya Tuhan. Bapa, kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar perlindungan daripada-Mu, penyertaan daripada Tuhan nyata pada kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan damai-Mu Bapa. Sertailah kami Tuhan, pekerjaan kami Bapa. Lalu Tuhan kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami di luar sana Bapa, dalam segala pergumulan mereka, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan Kau selalu campur tangan Bapa. Biar kehidupan keluarga kami Tuhan, saudara kami, orang tua kami Bapa, anak istri Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu senantiasa Bapa melindungi mereka, memenuhi mereka dengan rahmat-Mu. Biarlah mereka penuh dengan kekuatan, kesehatan, dan jauh dari mara bahaya malapetaka bahkan maut Tuhan. Bapa, kami juga Tuhan mengucap syukur untuk berkat yang boleh kami nikmati. Bahkan ada setiap Tuhan sementara yang akan kami makan Tuhan, jangan diberkati menjadi sukacita bagi kami Bapa. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Jangan menerima berkat-Mu Tuhan atas nama-Mu. Tuhan tak lupa juga Bapa sembuhkan menuntut doa kami Tuhan, berkati tempat ini Tuhan. Biarlah pemimpin, kalapas, para pegawai Tuhan, Bapak-Bapak yang turun Tuhan, jamah mereka Tuhan, taruh yang kata-kata Bapa, berkati kehidupan mereka Tuhan, dan juga Bapak kami warga binaan di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau yang menjadi pendamai atas kami satu dengan yang lainnya, bahkan antara kami Tuhan dengan para pegawai di tempat ini. Penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu, diikuti dengan sayap-Mu ya Allah. Kami tutup ibadah kami Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah